Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Muhammad Rafi Afla Ramandarivel dari Program Studi Pendidikan Bahasa Arab Angkatan 2018. Saya selaku Ketua Umum Badan Wakil Mahasiswa Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Jakarta periode 2021-2022. Badan Wakil Mahasiswa Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Jakarta atau bisa disebut BPM-FBS UNJ adalah organisasi pemerintahan mahasiswa di tingkat fakultas yang bergerak di bidang legislatif. BPM-FBS UNJ mempunyai 4 fungsi, yaitu fungsi legislasi, fungsi aspirasi, fungsi budgeting, dan fungsi pengawasan. Keanggotaan BPM-FBS UNJ terdiri dari perwakilan-perwakilan yang ada di Fakultas Bahasa dan Seni. BPM-FBS UNJ mempunyai badan, yaitu Badan Urusan Rumah Tangga, Badan Legislasi, Badan Aspirasi, dan Badan Legislasi. Serta BPM-FBS UNJ mempunyai komisi yang bertugas untuk melakukan pengawasan kepada Departemen BPM-FBS UNJ. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup mahasiswa Viva Legislativa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Sawitri Aulia Khairani dari Program Studi Sastra Inggris Angkatan 2019 yang alhamdulillah tahun ini diamanatkan sebagai Ketua Dewan Perwakilan Mahasiswa Prodi Sastra Inggris. Seperti badan legislatif pada umumnya, DPMP Sastra Inggris memiliki 4 fungsi, yaitu fungsi budgeting, fungsi pengawasan, fungsi legislasi, dan fungsi aspirasi. Dalam melaksanakan fungsi tersebut, saya tentu tidak sendiri. Saya dibantu oleh rekan-rekan dalam komisi yang memiliki tugasnya masing-masing. Ada sekben yang mengurus surat menyurat dan keuangan DPMP, lalu ada komisi PSDM yang bertugas untuk menjaga hubungan baik dalam internal DPM maupun dengan BEM Prodi. Kemudian ada komisi informasi yang membantu menyebarkan informasi lewat sosial media kepada mahasiswa sipil. Dan selanjutnya ada komisi aspirasi yang menyaring aspirasi mahasiswa melalui angket yang kemudian disampaikan baik kepada BEM maupun kepada Prodi. Terakhir, ada komisi konstitusi yang bertanggung jawab untuk menuangkan terobosan inovatif dalam kebijakan sehingga fungsi legislasi dapat berjalan dengan baik. Sekian perkenalan dari DPM Prodi Sastra Inggris. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Adelia dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris Angkatan 2019 yang alhamdulillah tahun ini diamanahkan menjadi Ketua Dewan Perwakilan Mahasiswa Prodi Pendidikan Bahasa Inggris periode 2021-2022. Nah, seperti lembaga legislatif pada umumnya, DPP Pendidikan Bahasa Inggris memiliki 4 fungsi legislatif, yaitu fungsi legislasi, fungsi pengawasan, fungsi aspirasi, dan juga fungsi budgeting. Dan untuk menjalankan keempat fungsi tersebut dan tugas-tugas lainnya sebagai lembaga legislatif, tentu saja saya tidak sendiri, saya ditemani oleh para anggota lainnya yang dibagi dalam struktur DPMP Pendidikan Bahasa Inggris periode 2021-2022. Nah, seperti yang teman-teman bisa lihat di sini, terdapat sekretaris dan bendahara yang tergabung dalam BURT atau Badan Urusan Rumah Tangga. Dan juga terdapat komisi-komisi lainnya seperti Komisi Konstitusi, Komisi Pengawasan, Komisi Aspirasi, Komisi Kominfo, dan juga ada Komisi PSDM. Kemudian terdapat logo DPM Pendidikan Bahasa Inggris yang identik dengan warna putih, merah, dan juga biru yang merupakan ciri khas dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris itu sendiri. Baik, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada seluruh mahasiswa baru Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Jakarta. Perkenalkan, saya Dika dari Sastra Indonesia 2019. Dan alhamdulillah, pada tahun ini saya diamanahkan sebagai Ketua Umum LLMP Sasindo periode 2021-2022. Nah, sebelumnya saya akan memperkenalkan apa sih LLMP itu? Nah, jadi LLMP merupakan organisasi pemerintahan mahasiswa di tingkat prodi yang berkedudukan sebagai lembaga legislatif yang memperhatikan dan menyuarakan aspirasi mahasiswa prodi sastra Indonesia. Nah, LLMP ini memiliki 4 fungsi sebagaimana lembaga legislatif pada umumnya. Yang pertama ada fungsi aspirasi, di mana kami menjaring, menyerap, dan menyuarakan aspirasi mahasiswa di Prodi Sastra Indonesia. Yang kedua, ada fungsi pengawasan, di mana kami mengawasi pelaksanaan PO Opawah.
menilai serta mengevaluasi laporan pertanggungjawaban lembaga eksekutif selama 1 periode. Yang ketiga ada fungsi legislasi, di mana kami membuat, merencanakan, serta mengesahkan peraturan Atmawah, dan kami juga menimbang, mengkaji, dan menyetujui peraturan lembaga eksekutif. Yang terakhir ada fungsi budgeting, di mana kami melakukan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan, penggunaan, serta pertanggungjawaban anggaran selama 1 periode. Nah, untuk menjalankan 4 fungsi tersebut, tentu saja saya tidak sendiri. Saya ditemani oleh rekan-rekan saya yang tersusun menjadi sebuah struktur organisasi LLMP Sasindo. Di dalam struktur ini, ada BURT yang terdiri dari Sekretaris Jenderal, Bendahara, Sekretaris, dan Humas. Lalu ada juga badan legislasi, ada badan aspirasi, ada badan pengaderan, dan ada komisi-komisi yang jumlahnya menyesuaikan dengan divisi-divisi yang ada di BEM Prodi Sastra Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikri Nugroho. Pada kesempatan kali ini saya mewakili Sekretaris Jenderal beserta seluruh anggota yang bertugas di dalam BURT. Pertama-tama, apa itu BURT? BURT adalah singkatan dari Badan Urusan Rumah Tangga, yang di dalamnya terdiri dari Sekretaris, Bendahara, dan juga Humas, yang dikepalai oleh Sekretaris Jenderal. Seperti namanya, BURT memiliki tugas untuk menjalankan segala urusan ataupun perihal yang terkait dengan tugas atau kegiatan yang meliputi organisasi lembaga legislatif mahasiswa, baik internal maupun eksternal. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainun Safira sebagai staf Badan Legislasi LMP Sastra Indonesia. Lalu, apa sih Badan Legislasi? Secara umum, Badan Legislasi adalah badan yang berwenang mengkaji, menimbang, memutuskan, dan mengesahkan rancangan yang berkaitan dengan peraturan Opmawa UNJ. Lalu, apa saja sih kinerja dari Badan Legislasi LMP Sastra Indonesia? Yang pertama, membuat rancangan dan mengesahkan peraturan Opmawa. Yang kedua, mensosialisasikan peraturan Opmawa UNJ. Dan yang ketiga adalah menimbang, mengkaji, dan mengesahkan peraturan yang berkaitan dengan BMP. Adapun agenda kerjanya terdiri dari Raker atau rapat kerja bersama BEM. Yang kedua, ada rapat pleno atau sidang pertengahan BMP Sastra Indonesia. Dan yang ketiga ada RAT atau rapat akhir tahun bersama BMP Sastra Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abil Winsa. Alhamdulillah tahun ini diamanahkan menjadi Kepala Badan Pengadaran LLMP Sastra Indonesia 2021-2022. Teman-teman pasti bertanyakan, apa itu Badan Pengadaran? Badan Pengadaran adalah badan yang mengurusi seputar pengkaderan baik dalam segi internal maupun eksternal yang berada dalam LLMP Sastra Indonesia ini. Fungsi dari Badan Pengadaran ini tercermin dalam beberapa programnya. Yang pertama ada Baperan yang berisi tentang kata-kata motivasi yang diupload mingguan. Yang kedua ada Belajar Legislatif yang berisi tentang seminar seputar legislatif. Dan yang ketiga adalah Cerita Bareng yang berisi tentang sharing bareng yang bertujuan untuk menjaga chemistry antar anggota LLMP Sastra Indonesia 2021-2022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Raihana Salsabilah Asaat. Alhamdulillah tahun ini diamanahkan menjadi Kepala Badan Aspirasi LLMP Sastra Indonesia periode 2021-2022. Di Badan Aspirasi sendiri bertugas untuk mendengarkan, menampung, menjaring, dan menyuarakan aspirasi mahasiswa Prodi Sastra Indonesia, kemudian memberikan penilaian dan rekomendasi mengenai program kerja BMP Sastra Indonesia, dan berkoordinasi dengan pihak BMP Sastra Indonesia terkait dengan realisasi aspirasi yang disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rafifa Ulaya dari Prodi Sastra Indonesia 2020 dan alhamdulillah tahun ini diamanahkan menjadi Ketua Komisi 1 Departemen PSDM dan Mikat LLMP Sastra Indonesia tahun periode 2021-2022. Komisi 1 memiliki tugas yang pertama, melakukan pengawasan terhadap Departemen PSDM dan Mikat BMP Sastra Indonesia. Yang kedua, memberikan saran dan solusi terkait dengan jalannya setiap program kerja Departemen PSDM dan Mikat BMP Sastra Indonesia. Yang ketiga, melakukan evaluasi terkait dengan jalannya setiap program kerja Departemen PSDM dan Mikat BMP Sastra Indonesia, serta yang keempat, mencatat dan melaporkan berita acara pengawasan atau BAP Departemen PSDM dan Mikat BMP Sastra Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mustika Rani Hindriyanti dari Prodi Sastra Indonesia tahun 2020. Alhamdulillah, tahun ini saya diamanatkan untuk menjadi Kepala Komisi Kerohanian dan Kemahasiswaan LLMP Sastra Indonesia tahun 2021-2022. Tugas Komisi Kerohanian dan Kemahasiswaan LLMP Sastra Indonesia adalah untuk menjalankan fungsi pengawasan terhadap Departemen Kerohanian dan Kemahasiswaan BMP Sastra Indonesia, memberikan saran dan solusi serta evaluasi terkait jalannya program kerja Departemen Kerohanian dan Kemahasiswaan BMP Sastra Indonesia, dan mencatat serta melaporkan BAP Departemen Kerohanian dan Kemahasiswaan BMP Sastra Indonesia. Perkenalkan, nama saya Syifa Zahra dari Prodi Sastra Indonesia angkatan 2020 yang alhamdulillah pada tahun ini diamanahkan untuk menjadi Kepala Komisi 3 Departemen dan Kewirausahaan LLMP Sastra Indonesia periode 2021-2022.
Untuk Komisi 3 sendiri bertugas yang pertama, melakukan pengawasan terhadap setiap Departemen BMP Sastra Indonesia yang terkait. Yang kedua, memberi saran dan solusi terkait dengan berjalannya setiap program kerja Departemen BMP Sastra Indonesia. Yang ketiga, melakukan evaluasi terkait jalannya setiap program kerja Departemen BMP Sastra Indonesia. Salam Viva Legislativa. Viva Legislativa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nikma Livia. Saya menjabat sebagai Ketua Fraksi Prodi Pendidikan Bahasa Inggris 2020 bersama dua anggota lainnya. Yang pertama ada Fima Baitijanah dari Angkatan 2019 dan juga Muhammad Melviandi dari Angkatan 2020. Saya juga diamanahkan menjadi anggota Badan Aspirasi dan juga Komisi 3. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bonjour à tous. Bienvenue au département de français. Perkenalkan, nama saya Aiza Junana Muhammad Ursadid. Saya adalah Ketua Fraksi Pendidikan Bahasa Perancis di Badan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Jakarta periode 2020-2021. Fraksi sendiri adalah anggota di Badan Perwakilan Mahasiswa yang ditujukan untuk mengawasi BEM Prodi asalnya. Nah, di Prodi Pendidikan Bahasa Perancis, fraksi mengawasi kinerja BEM Prodi terkait administrasi, anggaran, serta pelaksanaannya. Kemudian tidak hanya itu, fraksi sendiri itu menampung, dan menyaring aspirasi dari masyarakat Prodi Pendidikan Bahasa Perancis. Sekilas itu saja informasi terkait fraksi di Prodi Pendidikan Bahasa Perancis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, nama saya Rifat Rizky Wincahya dari Prodi Pendidikan Seni Rupa 2019. Saya diamanahkan sebagai Kepala Fraksi Pendidikan Seni Rupa. Dan di BPM, saya diamanahkan sebagai staf Badan Urusan Rumah Tangga Divisi Bendahara dan staf Komisi 2. Di Fraksi Pendidikan Seni Rupa, saya memiliki beberapa anggota, diantaranya adalah Perkenalkan, nama saya Dava Lutfiana Putri Munandar dari Prodi Pendidikan Seni Rupa, BPM FBS, Badan Aspirasi Komisi 3. Halo, perkenalkan nama saya Anugrah Nur Sintia, saya dari Prodi Pendidikan Seni Rupa Angkatan 2019. Alhamdulillah diamanahkan sebagai Badan Kaderisasi di BPM FBS UNJ Komisi 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldi Alfianugraha dari Prodi Pendidikan Seni Rupa Angkatan 2019. Alhamdulillah saya diamanahkan tahun ini sebagai anggota Badan Legislasi dan Komisi 3. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban bihudurikum wa musa'adatikum. Perkenalkan, kami dari DPMP PBA. Saya Arif Fadil Muhammad selaku Ketua Umum DPMP PBA periode 2021-2022. Saya Ahmad Syarif Muhajir selaku Wakil Ketua Umum Dewan Perwakilan Mahasiswa periode 2021-2022. DPM atau biasa disebut dengan Dewan Perwakilan Mahasiswa adalah lembaga legislatif mahasiswa yang mempunyai 4 fungsi, yaitu membuat undang-undang, aspirasi, budgeting, dan pengawasan. DPMP PBA sendiri mempunyai visi dan misi, yaitu visi menjadikan DPMP PBA sebagai lembaga legislatif yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, solid, komunikatif, harmonis, bersinergi, dan intelektual. Kemudian ada misi, yaitu memperkuat iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Menjadi wadah aspirasi bagi mahasiswa PBA. Kemudian ada aktif dalam mengawal kebijakan dan kinerja badan eksekutif mahasiswa. Lalu menjalin silaturahmi antar internal maupun eksternal UNJ. Kemudian ada menjadikan SDM DPMP PBA yang berkompeten dalam fungsi legislatif. Dan yang terakhir adalah mencetak pribadi yang intelektual dan berwawasan luas dalam menghadapi internal maupun eksternal. Kemudian selanjutnya ada struktur kepengurusan. Yang pertama ada pimpinan, yaitu ketua umum dan wakil ketua umum yang dikepalai oleh saya sendiri dan wakil ketua umum oleh Ahmad Syarif Muhajir. Kemudian ada Badan Urusan Rumah Tangga atau BURT, yaitu bendahara umum
dikepalai oleh Jonita Gustiani. Kemudian ada sekretaris umum yaitu Yuniantika. Selanjutnya ada humas. Kepala humas dikepalai oleh Siti Nur Hidayah. Kemudian ada 4 anggota humas yaitu Maudina Ashar, Hatip Nur Afifah, Aulia Putri, dan Kusnul Agustin. Humas sendiri mempunyai agenda kerja dan non-agenda kerja, yaitu agenda kerja Anjang Sana, pengelolaan media publikasi dan informasi internet, kemudian ada count dan reminder. Untuk non-agenda kerja sendiri ada membuat berbagai desain keperluan DPM PPPA, poster digital apresiasi, poster digital milad, membuat berita acara. Kemudian selanjutnya ada badan legislasi yang dikepalai oleh Siti Maryam dan mempunyai 4 staf yaitu Muhammad Renova, Nabila Ayu, Sania Nada, dan Mahlid. Badan legislasi mempunyai agenda kerja yaitu RKB atau rapat kerja bersama. Kemudian ada sidang pleno, legislatif talkshow, sosialisasi PO, dan sidang umum. Baik, selanjutnya akan saya jelaskan beberapa badan yang juga ada di dalam Dewan Perwakilan Mahasiswa Prodi Pendidikan Bahasa Arab ini. Yang diantaranya yaitu Badan Kaderisasi. Badan Kaderisasi ini dikepalai oleh Nadia Nurlaila dan juga diberanggotakan oleh Ali Amar, Desa Amelia, Asia Sifarani, dan Muhammad Rosyad. Badan Kaderisasi ini memiliki beberapa agenda, yaitu agenda kerja dan non-agenda kerja. Pada badan kaderisasi ini memiliki 2 agenda kerja, yaitu legislative upgrading dan juga PKMP. Apa itu legislative upgrading? Yaitu suatu agenda yang dilakukan oleh badan kaderisasi untuk meningkatkan apa itu fungsi legislatif pada Opmawa UNJ. Kemudian PKMP yaitu pelatihan kepemimpinan mahasiswa prodi pada pendidikan bahasa Arab Universitas Negeri Jakarta. Kemudian non agenda kerja pada kaderisasi memiliki 4, yaitu yang pertama FAMGAT atau Family Gathering, yang kedua Opening Recruitment, yang ketiga Buka Bersama, dan juga Voters Motivation. Kemudian badan selanjutnya yaitu Badan Aspirasi. Badan Aspirasi ini dikepalai oleh Ananda Akhrilia dan juga diberanggotakan oleh Muhammad Yazid Ayla, Kahlatu Ain, Amelia Fitri, dan Marisa Zahra. Badan Aspirasi ini memiliki beberapa agenda juga, yaitu agenda kerja dan juga non-agenda kerja. Badan Aspirasi memiliki agenda kerja yang pertama KPU, yaitu merencanakan dan mempersiapkan pelaksanaan pemilihan umum yang dilakukan setiap tahunnya untuk melakukan pergantian ketua ataupun wakil ketua umum BEM PPPA. Yang kedua yaitu angket. Yang ketiga kunjungan aspirasi. Dan non-agenda kerja memiliki 2 non-agenda kerja, yaitu sosialisasi angket dan juga kelas hitung angket. Selanjutnya yaitu komisi. Fungsi komisi dalam legislatif yaitu mengadakan persiapan, penyusunan, pembahasan, dan juga penyempurnaan rancangan undang-undang yang dilakukan oleh para komisi kepada eksekutif. Di dalam DPM ini memiliki 3 komisi. Komisi 1 yang dikepalai oleh Nabila Ayu Putri, Komisi 2 yang dikepalai oleh Muhammad Yazid Alia, Komisi 3 yang dikepalai oleh Amalia Fitri. Komisi 1 menaungi Divisi Soskom dan PBM. Komisi 2 menaungi Divisi Kaderisasi dan Biro Kewirausahaan. Komisi 3 menaungi Divisi Dikbud, Kestari, dan Adkesma. Komisi 1 beranggotakan Nabila Ayu Putri, Siti Maryam, Yuniantika, Siti Nur Hidayah, Mahlil, Atik Nur Afifah, Muhammad Rosyad, dan Kahlatul Ain. Komisi 2 beranggotakan Muhammad Yazid Alia, Marisa Zahra, Sania Nada, Maudia
Azhar, Aulia Putri, Atik Nur Afifah, Asia Siparangi, Alif Fadel, Nadia Nurlaila. Dan Komisi 3 diberangkatkan oleh Amalia Fitri, Muhammad Renova, Kusnul Agustin, Ali Amar, Desa Amelia, Inita Gustiani, Ananda Krilia, dan Ahmad Syarif Muhajir. Sekian perkenalan dari kami. Mari bergabung bersama kami di dalam Hokmawa, Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Jakarta. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Viva Legislativa, hidup mahasiswa. Halo teman-teman FBS, perkenalkan saya Jasmine Widya Susilo dari Prodi Pendidikan Bahasa Mandarin Angkatan 2019. Saya merupakan anggota Badan Kaderisasi dan Komisi 1 BPM FBS UNJ. Saya menjabat sebagai Kepala Fraksi Pendidikan Bahasa Mandarin FBS UNJ di Badan Perwakilan Mahasiswa FBS UNJ. Fraksi Pendidikan Bahasa Mandarin memiliki 4 anggota, yaitu saya sendiri, Jasmine Widya Susilo, lalu ada Elsa Fitri Ramadhani, Dia Ayu Windari, dan Agnes Natania. Saya beserta 3 teman fraksi pendidikan bahasa Mandarin bertugas untuk melakukan pengawasan terhadap seluruh program kerja dari Badan Eksekutif Mahasiswa atau BEM Prodi Pendidikan Bahasa Mandarin. Sekian, terima kasih.